Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode pertama kita mengadakan yang namanya bincang santai tentang apa gerang ombudsman tuh Bang. Nah, Ulun sudah membacai tips-tips untuk menjadi host. Pertama, sapa audiens dengan empati dan benar. Tapi sebelumnya Ulun memperkenalkan diri kawan-kawan dan sanak ombudsman. Nama Ulun Beni Sanjaya. Nah, biasa dipanggil Om Beben. Nah, hari ini Ulun kedatangan kawan-kawan nih. Pertama dari bidang pemeriksaan laporan ada Bang Sopian Hadi. Bang, apa kabar Pian, Bang? Alhamdulillah, baik. Bang, mohon maaf ini mic-nya masih satu audiens, jadi ada dua nih dan yang men-setting Mas Ilmi. Nanti besok udah bisa 3 ya mic-nya. Siap. Oke, nah nanti sementara 2 dulu Bang, biar romantis. Nah, kemudian ini dengan Mbak Ita Wijayanti. Ya Om Beben. Wah, ini padahal kita live agak sore-sore ini. Ini audiensnya banyak banget nih. Ada 1, 2, 3, 4, banyak sekali nih. Sekitar ada, pokoknya berdesak-desakan di ruangan ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman. Syukur-syukur bisa menjadi inspirasi lah untuk kawan-kawan berani menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan nih, weh. Bang. Baik. Nah, Baik, Om. ini dulu. Runjulung. Pertama Bang, jangankan masyarakat umum mintuha ulun ya sulit benar Bang menyambat ombudsman Bang. Apa gerang ombudsman nih Bang? Kalau boleh diterangkan Bang. Baik, Bang Beben. Ya, kita sapa dulu nih pemirsa yang sedang menonton podcast Ombudsman inilah, podcast Ombudsman episode pertama. Perkenalkan, Tapi bincang santai. bincang santai. Perkenalkan ulun Sopian Hadi, di Ombudsman ini ditugasi di bidang pemeriksaan laporan. Nah, jadi banyak masyarakat lagi yang belum paham lah, belum mengerti apa itu ombudsman. Mendengarnya aja, menyambatnya aja ngalih apa itu ombudsman itu apa. Nah, ombudsman ini asalnya dari negara Skandinavia. Nah, kalau pernah nonton film Peking, nah itulah asal dari ombudsman. Parak mana lon kandangan tuh Bang? Itu jauh. Ada di Swedia. Jadi Swedia. di asal Swedia. negaranya Swedia. Nah, dari Swedia itulah kemudian ombudsman ini diadopsi oleh berbagai negara termasuk di Indonesia. Pertama kali tahun 2000 ombudsman ini namanya Komisi Ombudsman Nasional. Bujurlah tahun 2000. Bujurlah tahun. Waktu itu dibentuk dengan keputusan presiden pada zaman Gus Dur. Jadi namanya Komisi Ombudsman. Kemudian pada tahun 8 tahun kemudian dibentuklah Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, lalu Ombudsman ini bisa nggak jangan lalu-lalang di sini. Maaf audiens. Ombudsman ini resmi menjadi lembaga negara. Lembaga negara itu apa? Lembaga negara itu kayak dikandangan. Kayak komisi pemilihan umum. Nah, itu lembaga negara. Kemudian komisi pemberantasan korupsi itu Itu tadi Bang, itu menampaikan kertas apa tadi bacaannya Ilmi? Bang Beni pakai aja mic-nya jar audiens. Nah, gitu. Lanjutlah. Lanjut Bang. Komisi pemberantasan korupsi. Nah, itu termasuk lembaga negara juga. Jadi ada komisi-komisi. Nah, itu lembaga negara. Nah, termasuk ombudsman ini lembaga negara yang tugasnya itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia.
Itu aja kah? Atau Pelayanan publik ini hanya mungkin ada juga yang dua ini Pak. Pelayanan satu-satu. Pelayanan publik Bang lah. Nah, terus ini ulun hendak menyambung ke Mbak Ita nih. Berarti ulun hostnya apa lah? Nanti tolong ditegur ya audiens kalau ada yang salah-salah sikap dari saya. Maklum saya juga belajar nih. Tadi pelajaran kedua jadi host itu bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Tadi kata Bang Sofian bahwa Ombudsman ini sebenarnya dibentuk sejak tahun 2000 Bang lah. Tapi dahulu Komisi Ombudsman Nasional. Habis itu dibentuk atau diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 37 2008 menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Dan itu bukan bahasa dari bahasa Tanjung, bahasa Barabai, bahasa rantau lain, tapi itu bahasa Skandinavia, Bang lah. Nah, itu jersey dari Skandinavia. Oh, Swedia. Nah, Swedia kemarin menang Piala Dunia tuh, Bang. Maaf mengeradau. Nah, Baita, ujar Bang Sofian tadi tugasnya mengawasi pelayanan publik. Pelayanan publik itu boleh lah Pian jelaskan Mbak Ita kira-kira apa ya Mbak Ita pelayanan publik? Boleh. Boleh. Ya, jadi pelayanan publik itu adalah rangkaian atau serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada 3 nih jenis pelayanan publik nih. Ada pelayanan publik barang, pelayanan publik jasa lah. Pelayanan publik administrasi. Nah, layanan publik ini diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, yang mana 2009, ya, jadi pelayanan publik ini sudah diatur dalam undang-undang kita. Jadi Ombudsman sendiri kan tadi sebagai pengawas nih. Nah, yang diawasi ini adalah apakah Undang-Undang 25 ini sudah berjalan dengan baik dan benar oleh pemerintah. Kayak itu Bang Benai. Barang, jasa, lawan administrasi. Kayak apa ya contohnya Mbak Ita? Nah, contoh nih misalkan pelayanan publik barang nih. Namunnya kita ini boleh lah bahasa Banjar. Boleh, ulun dari tadi bahasa Banjar. Misalkan ulun nih belanja di salah satu toko di internet lah. Ya. Nah, itu barangnya tuh rusak tuh masuklah pelayanan barang lah. Pelayanan publik barang tapi lain barang pemerintah. Itu barang berarti lah. Bebarangan. Jadi pelayanan publik barang nih contohnya munnya kita bangun goreng. Bahtu kita berjalan nih, naik bangun goreng, mandi nih anak begawi, anak sekolah. Mbah tuh kita naik bis. Nah, itu pelayanan publik barang. Berjalan nih di jalan. Nah, berarti pemerintah ini menyediakan jalan gasan kita pelayanan publik barang. Nggih. Pelayanan publik jasanya ada. Misalkan Jasa, kita sekolah di sekolah negeri. Dilajari lawan guru. Nah, pelayanan guru tuh memberi pelayanan publik jasa berarti. Belajar di sekolah. Iya, terus kita ke rumah sakit. Nah, kita diperiksa lawan dokter. Nah, berarti dokter memberikan kita pelayanan publik jasa. Nah, munnya administratif, pelayanan publiknya misalkan kita mau olah KTP, mau olah SIM. Nah, itu pelayanan publik administratif. Jadi ada 3 golongan pelayanan publik nih, Bang Beni. Nggih. Berarti kita nih pada dasarnya pasti mengakses layanan publik nih. Pasti dari kita bangun guring sampai kita guring lagi. Dari kita hidup sampai kita mati pasti mengakses pelayanan publik. dari dalam kandungan? Dari dalam kandungan sudah mengakses lah. Bang, urusan dalam bayinya kah? Oh, ibunya. Kan? Oh, nggih. Ibunya kan juga. Oh, termasuk di sekolahan tadi Jar. Kalau homeschooling tuh ya juga lah. Kayak ini kawanan ulun tuh kan ulun homeschooling dulu. Maksudnya Homeschooling lah. Kawanan di school, ulunnya di home. Jadi tapi pelayanan publik nih baik-baik aja kalau ini Mbak Ita. Nah, berarti itu ada potensi jadi laporan. Cuman yang dilaporkan ke Ombudsman nih babila mana tuh? Pelayanan publik tadi jadi dilaporkan enggak? Jadi Ulen menjawab lagi lah. Ya, jawab. Jadi kalau misalkan layanan publik ini bisa dilaporkan ke Ombudsman
kalau misalkan ternyata layanan publiknya berjalan kada sesuai lawan aturan Undang-Undang 25 tahun 2009 tadi. Iya, iya. Kan di Undang-Undang 25 itu sudah disebutkan harus ada setidaknya 14 komponen standar pelayanan. 14 lah. Nah, 14 komponen standar pelayanan. Jadi amunnya komponen standar pelayanannya kadeda, ada kemungkinan terjadi istilah di kita nih maladministrasi. Maladministrasi ya Bang. Nih Bang Pian kerja di host lagi Bang. Ulun bikin Bang ngali Bang. Maladministrasi jar Mbak Ita tadi Bang. Ujar kakak Ita maladministrasi. Nah, itu lamunnya kada sesuai dengan undang-undang pelayanan publik. Iya. Nah, Bang Sopian ulun bolehlah minta penjelasan lebih lanjut Bang, karena ulun ini merasa tercerahkan benar Bang melihat Pian nih Bang, jujur. Di hari yang walaupun agak mendung, cuman hati ini rasanya teduh. Merasa alami dan merasa bertumbuh Bang, walaupun rambut ulun belum tumbuh. Nah, tapi ulun hendak bertakun Bang, maladministrasi tadi cakupannya luas benar tuh kalau untuk mengakomodir 14 komponen standar pelayanan dan terhadap layanan publik, barang, jasa, dan administrasi tadi jar Mbak Ita. Contoh-contohnya tuh kayak apa aja Bang maladministrasi Bang? Iya. Jadi dang sanak ombudsman maladministrasi itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya itu perbuatan sembrono. Nah, itu ada tulisan dari profesor, lu lupa profesor siapa, Sembrono, maladministrasi itu gawe yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, kalau di Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman RI, maladministrasi itu adalah Iya Bang. Tadi kita masuk Bang. Tadi kita kutip sembrono aja sih tadi. Ini perbuatan kami ini kayaknya sembrono lah yo dia. Maladministrasi. perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, melawan undang-undang yang dilakukan Melawan bener Bang lah. aduh, Siapa yang melakukan? ini lucu kan, itu tahu serongan. Hukum dilawan Bang. Melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian di masyarakat. Nah, kalau ada rugi berarti bukan maladministrasi itu. Nah, jadi contohnya apa? Perbuatan-perbuatannya tadi tuh menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan wewenang tuh orang bisa wewenang nih. Tapi disalahgunakannya. Nah, misal dalam pengadaan barang dan jasa misalnya lah, karena inya kepala dinas lalu memenangkan suatu perusahaan tertentu. Nah, itu kan termasuk menyalahgunakan wewenang kan ya. Nah, kemudian ada melampaui wewenang itu orangnya berwenang sebenarnya, cuman inya melampaui wewenang. Contohnya itu Gubernur Kalsel kan menerbitkan perda, kalau perdanya itu berlakunya untuk di Kalsel aja, tapi Gubernur Kalsel mengatur juga wilayah lain, misalkan Kalimantan Tengah. Nah, itu melampaui wewenang tuh contohnya. Offset banget. Offset. Kemudian ada tadi apa, penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang, ada tidak berwenang. Nah, ini ada juga nih yang tidak berwenang nih Bang lah. inya kada berwenang tapi inya melakukan tugas itu, misalkan petugasnya itu cuman pelaksana aja nih di suatu kantor itu, tapi inya tanda tangan sebuah dokumen misalkan, padahal itu kada diatur dalam aturannya. Nah, itu termasuk tidak berwenang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilayani. Nah, contohnya itu jualah misalnya nih kakak-kanakan SMA kan lulus nih, ijazah kan mestinya kan dijulung oleh sekolah. Nah, ada juga laporan di kita ini ijazahnya tadi ditahan oleh sekolah. Gara-gara apa Bang? Gara-gara inya kada melunasi sumbangan di sekolah. Nah, itu kan kada boleh loh.
yang dilakukan oleh sekolah tadi. Maka gratis sekolah tuh Bang lah. Nah itu kan kada boleh ditahan ijazah tadi. Oh iya. Habis itu ini contoh-contohnya lah, ada yang berwenang, ada yang berwenang tapi tidak melakukan apa-apa Bang lah. Tapi inya kada bisi kewenangan tapi melakukan apa-apa. Iya. Lawan inya tadi bisi Melampaui- kewenangan tapi lampauinya Sampai offset. wenang offside Dan itu rugi akhirnya kita sebagai pengguna layanan Bang lah. dalam pelayanan publik. Ya. Terus Mi, ini sudah berapa menit Mi podcastnya? 16 menit. Tadi janjinya berapa menit ya kita Bang? 30. 30 menit. 30 menit tapi termasuk iklan kalau lah. Nih, tolong dong tepuk tangan dong audiensnya. Ketahuan pulang kita bahwa berempat aja di sini Bang lah. Berlima. Nah, habis itu tadi jar Bang Sopian nih Baita bahwa maladministrasi tadi dampaknya tuh ganal bener gasan si pengguna, tapi gasan si penyelenggaranya Bang-nya menang melakukan maladministrasi nih kira rugi juga lahnya Mbak, atau ternyata mungkin lamunnya mempunglinya berujung. Nah tapi bagi instansinya Bang secara keseluruhan Mbak adalah kerugian juga terhadap bebuhannya. Aduh, pertanyaannya berat bener. Ada berganti. Nah, Ya, jadi iya Bang, Ya. kepercayaan itu dalam suatu hubungan percintaan itu merupakan hal yang yang paling penting, sakral Bang, sangat krusial itu. krusial Bang. Ya, jadi kalau misalkan maladministrasi terjadi dan masyarakat melaporkan baik itu ke pengelola pengaduannya kah, Nggih. ke ombudsman kah, tentunya hilang kepercayaan masyarakat nih terhadap penyelenggara layanan. Jadi merupakan kerugian juga tuh, kada cuman masyarakat yang rugi, tapi nama baik pemerintah pun akhirnya tercoreng dan tingkat kepercayaan masyarakatnya jadi turun. Oh, Lalu masyarakat kada mau lagi berurusan. modelnya tuh apatis jadinya masyarakat malah. Bujur. Jadi kada mau lagi berurusan Kayak keluar. kata-kata ulun Bang. Nah, Iya. Tuh mahafal dari tadi Bang, apatis. Oh, berarti dari sisi pengguna maupun masyarakat maupun penyelenggara tuh ada kerugiannya sanak-sanak beratane. Nah, terakhir nih himbauan dari Pian Bang, gasan kita nih nang mengakses layanan publik nih. Bilanya nih ada perbuatan-perbuatan yang pina kada benar kayak apa Bang menurut Pian himbauannya Bang? Kita ini kan sebagai masyarakat sudah membayar pajak ke negara. Jadi negara itu mestinya memberikan pelayanan yang terbaiknya bagi warga negara. Nah, ketika masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang buruk, maka sudah ada nih salurannya tadi ke ombudsman salah satunya. Nah, dulu orang bingung sebelum tahun 2000-an ke bawah orang hendak melaporkan jalan rusak kemana. Nah, melaporkan ke dinasnya kada direspon dinasnya, melaporkan ke bupati, kepala daerah kada ditanggapi. Nah, sekarang sudah ada lembaga pengawas pelayanan publik yang diatur di undang-undang. Nah, masyarakat berhak menyampaikan laporan ke ombudsman dan lapor di ombudsman ini gratis kada berbayaran sepanjang masuk dalam kewenangan ombudsman tadi dalam konteks pelayanan publik yang disambat Mbak Ita tadi. Ada pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Nah, kalau kada dilayani atau mendapatkan pelayanan yang kada baik, nah silakan masyarakat lapor ke ombudsman. Nah, lapor ke ombudsman nih banyak salurannya. Melalui WA bisa, kayak pipa. Bang. kanalnya melalui WA di 0811 165 3737. Oh. 0811 165 3737. Nah, atau amun hendak datang langsung ke sini misalkan kada puas nih hendak menyampaikan berkisah langsung hendak curhat lawan langsung, bubuhan ombudsmannya di sini. Nah, bisa masyarakat datang ke kantor ombudsman yang terletak di Jalan Es Parman nomor 57 Banjarmasin. Atau kada ada waktu nih bisa lewat telepon aja. Pina malas nih mengetik WA kan. Nah, bisa lewat telepon melalui
nomor tadi atau nomor kantor kami di 08 0511 3367412. Oh. Kemudian, nah ini kan sudah 13 tahun. Sidin tumbuh Kemudian dan bisa, berkembang bersama ombudsman. Masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui surat Nggih. atau Surat. nang canggih weh ini kan melalui email. Email. Bisa di pengaduan @ombudsman.go.id atau melalui website juga bisa. Jadi banyak kanal-kanal yang disediakan oleh ombudsman, termasuk melalui media sosial, misalkan Instagram. Nah, di ombudsman Kalsel kalau tidak salah nama Instagramnya, Oke. atau Facebook. Nah, mungkin itulah kanal-kanal pengaduan masyarakat yang bisa diakses oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan pelayan publik. Sangat sejuk terasa di dada ulun Di hati. Pak Sopian Hadi. Jadi jar Bang Sopian tadi sanakai kawa melewat telepon melapor, lewat WA, lewat IG bahkan nih, atau lamunnya lebih nyaman datang langsung nih, hendak berpendaran langsung Bang Sopian lah, hendak berkesah. Nah, itu bisa juga langsung sana kayak ke kantor, dan itu bukanya 24 jam ke kantor nih Bang. Jam kerja. Jam kerjanya Senin sampai Jumat Bang lah. Nah, Sampai jam 5. sampai jam 5. Nah, habis itu Kak Ita, menurut Kak Ita nih, Oke. adakah himbauan gasan masyarakat, gasan sanak saudara, gasan kerabat, gasan seluruh handai taulan yang ada di Di seluruh dunia kah? seluruh dunia maupun juga di seluruh Nusantara ini? Ada. Apa tadi? Oke, jadi kita nih masyarakat adalah bagian dari pengawas. Masyarakat ini pengawas pelayanan publik juga soalnya. Wasit, berarti lah. Iya. Oke, oke. Jadi kita juga punya Hotdog. hak. Watchdog. Kita punya hak juga gasan mengawasi masyarakat ini. Nggih. Jadi masyarakat ini punya hak gasan mengawasi, gasan menyampaikan saran dan masukan. Kada cuma aduan. Jadi boleh menyampaikan saran dan masukan ke setiap unit pemberi layanan publik. Oh, Jadi nggih. silakan sebagai pengawas pelayanan publik eksternal, masyarakat ini menyampaikan saran, masukan dan aduan langsung ataupun ke ombudsman juga. Karena masyarakat adalah pengawas pelayanan publik juga. Nah, dan itu Itu aja. hak masyarakat juga Bang lah selaku Pengawas. pengawas maupun nang jarpian tadi membayar pajak Bang lah. Oke, kawan-kawan, itulah episode kita yang pertama, mudah-mudahan jangan yang menjadi yang terakhir. Banyak salah dan hilap ulun dalam membawa acara ini menuju kancah permusikan di negara ini. Tapi tujuan kami semata-mata kami hendak menyisipkan makna dari pentingnya pelayanan publik itu sendiri, dan mudah-mudahan juga kekawanan jangan khawatir lagi lapor di ombudsman atau takutan untuk menyampaikan laporan, karena jarang Mbak Ita tadi bahwa kita selaku pengguna layanan itu adalah pengawas juga. Kalau ada kita yang mengawasi, siapa lagi? Kalau kita mengawasi diri kita sendiri atau menilai diri kita sendiri, berarti ya baik terus ya. Kalau Mbak Reni itu ada audiens Mbak Reni. Nah, dan itu ada teman-teman juga yang nonton. Kira-kira ada, wah tambah nih jadi 60 orang ya. Nah, sekian dari ulun, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.